Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husnan Hadi, mahasiswa Teknik Informatika di STMIK Hasanuddin semester 4. Baiklah, kali ini saya ingin membahas tentang etika profesi dalam mata kuliah Etika Profesi oleh dosen Zainul Arifin MPD. Oke teman-teman, sebelum saya memulai pembahasan, saya ingin memberitahu buat teman-teman bahwa materi yang akan kita bahas di sini adalah memahami etika profesi menurut beberapa ahli. Oke, baiklah teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian etika profesi menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut ahli yang bernama Anang Usman SHMSI. Silahkan dibaca. Beliau mengatakan etika profesi adalah sikap hidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari klien, yakni dengan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para anggota masyarakat yang membutuhkan. Nah, beliau mengatakan di sini, jadi fungsi dari etika profesi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dari profesional masyarakat. Jadi ketika seorang mempunyai profesi, maka masyarakat harus memenuhi kebutuhan dari pelayanan profesional tersebut. Kemudian yang kedua, menurut ahli dari Siti Rahayu, beliau mengatakan pengertian etika profesi adalah kode etik untuk profesi tertentu dan karenanya harus dimengerti selayaknya. Nah, dia mengatakan kode pengertian etika profesi adalah kode etik untuk profesi tertentu. Jadi kode-kode etik dalam suatu profesi harus dimengerti selayaknya. Gitu. Kemudian yang kedua, menurut Kaiser, beliau mengatakan pengertian etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan terhadap profesional, terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian begitu. Jadi menurut ketiga ahli ini, pengertian dari etika profesi bisa kita rangkum bahwa bagaimana kita beretika dalam menjalankan profesi kita masing-masing gitu. Nah, oke teman-teman, lanjut ke pembahasan yang kedua tentang fungsi dari etika profesi. Nah, ini dia tampilannya. Nah, dapat kita lihat di sini fungsi dari etika profesi tersebut ada 3. Yang pertama, di sini mengatakan sebagai pedoman bagi semua anggota suatu profesi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan. Nah, sebagai pedoman, beliau mengatakan sebagai pedoman bagi semua anggota suatu profesi tentang prinsip profesionalitas. Nah, ketika kita mempunyai profesi, maka di sana kita diharuskan untuk bersikap profesional terhadap profesi kita masing-masing, profesi kita tersebut. Nah, profesional di sini maksudnya adalah kita harus mempunyai prinsip sendiri dalam menjalankan profesi. Jangan mengikuti seperti orang-orang lain gitu. Kemudian fungsi kedua, sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap suatu profesi tertentu. Nah, tujuan dari fungsi dari etika profesi ini adalah sebagai alat kontrol sosial masyarakat dalam berprofesi gitu. Jadi dalam berprofesi ada suatu aturan yang mengontrol masyarakat dalam menjalankan profesi tersebut, seperti contohnya guru. Nah, etika berprofesi pada guru tidak boleh memukul muridnya berlebihan ketika muridnya tidak melaksanakan suatu kejahatan atau yang melawan guru gitu. Kemudian yang ketiga, sebagai sarana untuk mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi terkait hubungan etika dalam keanggotaan suatu profesi. Itu. Jadi, untuk mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi, maka harus ada yang namanya aturan etika profesi. Kemudian materi selanjutnya yakni tentang tujuan etika profesi. Silahkan dilihat dulu ini daftarnya.
Oke, tujuan etika profesi yang pertama adalah untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi. Jadi, ketika ada suatu profesi, maka martabat suatu profesi tersebut akan semakin tinggi dikarenakan dia mempunyai etika masing-masing, etika yang seharusnya dilaksanakan oleh si orang yang mempunyai profesi tersebut. Kemudian selanjutnya untuk menjaga dan mengelola kesejahteraan anggota profesi. Nah, jadi ketika seseorang mempunyai suatu profesi, maka kesejahteraan anggotanya tersebut sudah ada begitu. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Nah, ini juga untuk membantu meningkatkan mutu suatu profesi. Nah, selanjutnya, untuk meningkatkan pelayanan suatu profesi di atas keuntungan pribadi. Kemudian untuk menentukan standar baku suatu profesi, gitu. Yang terakhir, tujuan dari etika profesi adalah untuk meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional dan terjalin dengan erat, gitu. Cuma itu ya untuk tujuan etika profesi. Adapun tujuan etika profesi ini sangat banyak, namun cuma ini yang akan saya bahas untuk kali ini. Silahkan cari referensi lain buat teman-teman yang mau lebih tahu atau mau mendalami tentang tujuan etika profesi tersebut. Kita akan mengulas sedikit saja karena waktunya juga sudah dibatasi oleh dosen. Oke, next, untuk selanjutnya kita akan pembahasan selanjutnya yakni tentang prinsip dasar etika profesi. Ini dia materinya. Oke, yang pertama, prinsip dasar etika profesi. Yang pertama ada namanya prinsip tanggung jawab. Jadi, setiap profesional harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan dan juga terhadap hasilnya. Selain itu, profesional juga memiliki tanggung jawab terhadap dampak yang mungkin terjadi dari profesi yang mungkin kehidupan orang lain atau masyarakat umum. Nah, maksudnya di sini setiap profesional, orang yang mempunyai profesi harus bertanggung jawab. Ketika profesi dia sebagai dosen, maka dia harus bertanggung jawab terhadap mahasiswanya. Ketika mahasiswanya tak mengerjakan tugas, maka si dosen harus memberikan nilai yang kurang karena dia tidak pernah mengerjakan tugas tersebut, begitu. Juga dengan profesi-profesi lain juga harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang mempunyai profesi tersebut. Kemudian selanjutnya ada namanya prinsip keadilan. Pada prinsip ini, setiap profesional dituntut untuk mengedepankan keadilan dalam menjalankan pekerjaan. Dalam hal ini, keadilan harus diberikan kepada siapa saja. Ya, siapa saja yang berhak begitu. Kemudian selanjutnya ada namanya prinsip otonomi. Setiap profesional memiliki wewenang dan kebebasan dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesional. Nah, di sini artinya seorang profesional memiliki hak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu dengan mempertimbangkan kode etik tersebut. Kemudian yang terakhir ada namanya prinsip integritas moral. Nah, di sini maksudnya kualitas kejujuran dan prinsip moral dalam seseorang yang dilakukan secara konsisten dalam menjalankan profesi. Nah, dalam kita mempunyai berprofesi, artinya beretika dalam berprofesi, kita harus mempunyai integritas atau lebih sering dikenal dengan nama wibawa begitu. Ketika profesi kita sebagai tuang guru, maka wibawa kita haruslah ada begitu. Jangan sampai orang meremehkan kita meskipun ya ilmu kita nggak banyak-banyak amat lah gitu. Oke, next selanjutnya. Sini kita akan bahas contoh dari etika profesi tersebut. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang inti. Contoh dari etika profesi tersebut. Contohnya di sini saya akan memberikan contoh kode etik seorang profesional teknologi informasi. Nah, sesuai dengan jurusan saya akan membahas bagaimana kita beretika dalam profesi teknik informatika ini. Nah, di sini dijelaskan seorang profesional tidak dapat membuat program semaunya. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh kliennya atau user dapat menjamin keamanan security sistem kerja. Nah, di sini
ketika kita mempunyai profesi sebagai anak teknik informatika, maka kita tidak boleh semena-mena membuat suatu aplikasi yang tidak ada gunanya, bahkan yang bisa merusakkan masyarakat. Nah, contohnya kalau kita membuat aplikasi bisa dibilang bokep lah gitu kan. Nah, itu sangat-sangat dilarang pada masyarakat. Makanya etika profesi, jangan kita membuat aplikasi semau kita. Kita lihat makanya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka itu yang harus kita buat untuk aplikasinya gitu. Di sini juga dijelaskan sistem kerja program aplikasi tersebut di pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya. Nah, contohnya di sini hacker ataupun cracker. Nah, hacker ini cukup menarik kita bahas memang. Meskipun seorang hacker anak teknik informatika, tapi dia adalah suatu contoh etika profesi yang dilanggar. Nah, hacker ini adalah orang yang melanggar etika profesi tersebut. Maka kita sebagai orang yang pernah belajar etika profesi, maka hendaknya suatu saat nanti kita jangan menjadi orang yang merugikan orang lain. Seperti contohnya hacker ini. Mereka hacker, yang namanya hacker itu orang yang mau berbuat kejahatan dalam bidang teknik informatika ya. Mungkin teman-teman lebih tahu lah. Oke, selanjutnya. Next, pembahasan selanjutnya. Oke teman-teman, mungkin cuma itu pembahasan untuk etika profesi, memahami etika profesi dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena jujur ya ini pertama kali saya nampil di depan layar kamera. Biasanya cuma foto-foto. Dan mohon Pak dosen memaklumi ya, karena kita masih pemula. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman, bagi yang menyaksikan. Dan semoga dosen juga tetap sehat walafiat, amin. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.